Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melakukan presentasi tentang proposal pengajuan pinjaman modal Fresh Food Catering. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada saya sendiri, Hendrika Nanda Utami, kemudian ada Erni Hartati, Salsia, Nika Margawati, dan Maimunah. Dipersilakan. Latar belakang usaha catering rumahan merupakan usaha penyediaan aneka makanan untuk jumlah yang cukup besar. Usaha catering rumahan saat ini cukup diminati karena kebutuhan akan makanan tidak pernah habis, apalagi untuk penyediaan makanan dalam jumlah besar. Pada saat ini banyak orang yang ingin membuat acara atau kegiatan yang mega namun simple dan efisien. Selain itu dilihat dari sisir pasar masyarakat yang cenderung konsumtif memberikan peluang keuntungan yang besar. Next. Rencana pembisnis. Berdasarkan latar belakang di atas, maka kami optimis akan mengambil kesimpulan untuk mengembangkan usaha catering yang telah kami miliki. Dengan adanya usaha ini, maka kami bermaksud untuk memperluas dan mengembangkan usaha ini. Namun untuk merealisasikan niat tersebut, kami membutuhkan modal finansial untuk mengembangkan usaha tersebut. Dengan perkembangan usaha ini, kami juga berharap dapat membantu mereka yang membutuhkan pekerjaan sehingga jumlah pengangguran dapat berkurang. Manfaat usaha yaitu ada manfaat ekonomi. Dalam dunia usaha tentunya setiap orang menginginkan keuntungan dari hasil usahanya. Dari sinilah kami harus mampu menganalisis keuangan dan kelemahan pesaing dan sejumlah mana kemampuan kami untuk bersaing dengan mereka baik dari sisi harga, pelayanan maupun kualitas. B. Manfaat sosial. Dengan adanya usaha ini diharapkan dapat membangun aspek kemanusiaan dalam bidang taraf hidup serta kegiatan di sekitar lingkungan di mana usaha ini berjalan. Next. Tujuan usaha itu ada beberapa poin, yaitu 1, memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. 2, menambah pengalaman dan pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Mewujudkan kemampuan dan menetapkan dalam berwirausahawan untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, menopang kelangsungan hidup, memperbaiki keturunan. Adapun visinya yaitu menciptakan usaha yang unggul dengan kualitas yang terbaik. Sedangkan misinya 1, memberikan kemudahan dalam melayani kebutuhan pokok. 2, menciptakan lapangan pekerjaan. 3, membangun semangat berwirausaha. 4, terbentuknya usaha kuliner terbaik yang mengedepankan pelayanan, kenikmatan, dan keberkahan. Next. Adapun ringkasan usaha yaitu ada 2 poin, yaitu biodata pemilik, nama pemilik Nika Margawati, alamat Kampung Batu-Batu, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Berau 22 September 2002, agama Islam, email Nika Margawati, pendidikan terakhir SMK. Sedangkan poin kedua, manajemen, nama perusahaannya Fresh Food Catering, nama pemilik Nika Margawati, bidang usaha, bidang makanan dan minuman. Pemasaran, sasaran konsumen atau pembeli. Sudah menjadi kelaziman bahwa usaha catering bekerja berdasarkan pesanan kegiatan produksi dimulai apabila pesanan telah diterima, maka tanpa pesanan kegiatan produksi perusahaan catering tidak bekerja. Yang bekerja sepanjang tahun atau selama bisnis itu hidup adalah pemasaran. Keuangan dan administrasi. Target pasar adalah seluruh kalangan masyarakat berefisien waktu tenaga dan yang menjadi pesaing kita dari perusahaan catering lainnya. B. Wilayah pemasaran. Untuk wilayah pemasaran sendiri terencana hanya mencakup wilayah Kecamatan Gunung Tabur dan selebihnya Kabupaten Berau.
C. Konsep pemasaran. Dalam hal ini kami sudah melakukan riset dan pembandingan dengan pesaing-pesaing lain dalam usaha yang sama, baik dalam hal harga, penyajian yang menarik, dan promosi, serta delivery untuk kegiatan produksi nantinya. Sedangkan D, penetapan harga jual, yaitu untuk menetapkan harga kami sudah melakukan riset dan membandingkannya dengan strategi hanya yang kami miliki. Dalam hal ini kami juga memberikan beberapa menu produk kami beserta harga jualnya. C. Jenis usaha yang diajukan. A. Produk. Produk yang kami tawarkan dalam usaha ini kepada konsumen memiliki beberapa menu. 1. Nasi putih, urap, ayam bumbu, rujak, kerupuk udang. Harganya 7.500. Yang kedua, nasi kuning, yaitu nasi kuning, kacang, bawang goreng, teh botol, kerupuk. Harganya 9.500. Dengan memiliki beberapa menu tersebut, maka masyarakat dapat memilih menu yang mereka inginkan sesuai dengan keinginan yang ingin mereka pesan. 1. Analisis SWOT. Strength atau kekuatan. Membuka usaha makanan seperti nasi box untuk saat ini cukup menjanjikan karena dewasa ini masyarakat yang cenderung konsumtif dan memperhatikan efisiensi waktu, tempat, dan tenaga. Lebih memilih hal seperti ini ditangani oleh pihak yang kompeten. B. Ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari usaha ini adalah terdapat pada pemasaran yang hanya mengandalkan pesanan, terkadang hanya berpatok pada waktu tertentu. Jadi kami harus handal melobi pihak yang menjadi target besar. C. Opportunities atau peluang. Peluang bisnis ini akan sangat menjanjikan sekali. Hal ini karena saingan untuk usaha ini dikatakan belum banyak. Selain itu, kita juga dapat mengurangi jumlah pengangguran di daerah tempat tinggal kita, karena kita dapat memperkerjakan orang-orang di sekitar kita untuk membantu usaha ini yang sedang kita jalani. D. Ada threats atau ancaman. Ancaman dari usaha ini adalah makanan ini akan cepat basi. Hal ini dapat disebabkan pada saat pemasaran makanan tersebut sudah dimasukkan dalam kemasan karena proses pemasaran tidak dilakukan di tempat atau di pasar. Ancaman yang lain adalah banyak pihak lain yang meniru usaha ini. Hal ini tentu akan membuat saingan yang baru bagi kita. 2. Aspek pasar dan pemasaran. A. Aspek pasar atau target pasar yang merupakan kunci penting usaha ini untuk diperhatikan. Sudah menjadi kelaziman bahwa usaha di bidang makanan bekerja berdasarkan kebutuhan konsumen serta berdasarkan pada pesanan. Kegiatan produksi dimulai seperti biasa, disesuaikan dengan kebutuhan, serta jika mendapat pesanan, maka kegiatan produksi dilakukan secara pesanan. Setelah pesanan telah diterima, maka tanpa pesanan tambahan dari konsumen, kegiatan produksi makanan belum bisa dikatakan bekerja sepanjang tahun atau selama bisnis itu hidup adalah pemasaran, keuangan, dan administrasi. Target pasar adalah seluruh kalangan masyarakat yang ingin memakan makanan yang sehat dan bergizi. B. Pemasaran, yaitu ada peluang pasar. Peluang pasar untuk makanan yang mengenalkan makanan yang sehat dan bergizi cukup baik. Dari segi bisnis, kecenderungan belum banyak bermunculnya jenis usaha makanan tersebut di daerah kami. Tentu saja membuka peluang untuk usaha ini. Lagi pula, potensi pasar untuk jenis usaha ini belum banyak digarap orang-orang juga akan semakin mengerti pentingnya memperhatikan rasa dan kebersihan sehingga pemasarannya bisa saja cukup asal standar sehingga tidak terlalu tinggi. Yang kedua ada pasar sasaran. Untuk daerah pemasaran produk ini yaitu baru sekitar wilayah area proses produksi dan tempat-tempat tertentu.
karena masih dalam tahap promosi. Untuk sasaran dari produk ini adalah semua kalangan dari mulai anak-anak, remaja, dan orang dewasa hingga sasaran pemasaran ini dari makanan bisa cukup luas. 3, ada strategi pemasaran. Adapun strategi pemasaran yang dapat kami lakukan adalah yang pertama, dari mulut ke mulut. Promosi ini merupakan promosi yang paling sederhana serta tidak memerlukan biaya yang banyak untuk melakukan promosi ini. Cukup dengan bercerita dengan teman-teman atau keluarga untuk mempromosikan usaha kita, sehingga secara tidak langsung semua konsumen atau masyarakat akan mempromosikan usaha kita. Dan apabila usaha kita sudah diketahui dan disukai, maka konsumen tersebut akan memberitahukan pada orang lain untuk memesan makanan di tempat kita. Yang kedua, dengan modal internet. Selain promosi dan mulut ke mulut, maka promosi juga dapat dilakukan dengan menggunakan media internet. Karena sebagian besar masyarakat telah menggunakan media internet, sehingga masyarakat dapat mengetahui usaha kita. Ketiga itu dengan brosur atau pamflet. Selain media internet, promosi juga dapat dilakukan dengan membuat brosur atau pamflet agar masyarakat dan orang-orang dapat mengetahui usaha kita. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Maimunah. Berikutnya ada produksi dan organisasi. Yang pertama ada analisa produk. Produk ini di bidang makanan dalam pengolahan produk sendiri untuk kebutuhan bahan harus terlebih dahulu diutamakan dalam persiapan pembelian bahan, pengolahan bahan, dan kemasan. Yang kedua ada produksi, proses produksi. Proses produksi ini dapat berjalan apabila adanya pesanan dari konsumen dan payment yang telah dibayar. Kemudian bahan baku dapat dibeli sesuai dengan kebutuhan jenis masakan yang akan dipesan. Kemudian bahan bisa diolah menjadi proses makanan yang siap saji. Kemudian dapat dikemas dan di-delivery. Next. Yang ketiga ada bangunan. Produksi ini berjalan di sebuah rumah usaha yang disewa per bulannya dengan biaya Rp500.000. Yang keempat ada utilitas atau sarana. Totalitas biaya utilitas atau RP. A. Penggunaan instalasi listrik untuk kebutuhan biaya produksi hanya butuh untuk penerangan setiap hanya dan proses pengolahan makanan untuk membuat 5 kali pesanan biaya listrik yang harus dibayar adalah sebesar Rp250.000. Yang B, penggunaan instalasi air atau PAM tiap bulannya yang harus dibayar sebesar Rp150.000. Yang C, penggunaan instalasi telepon berkisar sebesar Rp100.000 per bulannya. Next. Kemudian B, aspek organisasi. Yang pertama, umum. Nama perusahaan adalah Fresh Food Catering. Nama pemilik Nika Margawati. Alamat tempat usaha di Jalan Haji Sa 2, RT 16, Kelurahan Tanjung Redep, Kabupaten Berau. Tahun berdiri 18 Maret 2021. Bagian atau yang kedua adalah bagian atau struktur organisasi manajemen. Komponen organisasional yang akan diterapkan adalah yang pertama, satu orang pemilik bertanggung jawab atas kelancaran keseluruhan proses. Yang kedua, bendahara memegang uang dari keuangan produksi dan untuk membayar gajinya dari seluruh keuntungan yang dipotong untuk biaya produksi berikutnya. Yang ketiga, produksi, yaitu memproses semua makanan yang telah dipesan dan diolah. Yang keempat, ada distribusi, mengemas pesanan catering yang harus diantarkan. Kelima, pemasaran, yaitu mengantarkan pesanan makanan siap saji ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Erni Hartati. Baik, selanjutnya ada analisis keuangan. Yang A, total pembiayaan proyek. Pertama ada kebutuhan dana.
Karena usaha ini merupakan home industry, maka hanya diperlukan biaya untuk modal awal sebesar 12 juta rupiah yang diperoleh dari dana pribadi. Yang kemudian ada strategi keuangan. Karena dana berasal dari modal pribadi, maka apabila terjadi lonjakan permintaan konsumen, maka akan dicoba untuk menambah modal melalui pinjaman dana melalui lembaga keuangan bukan bank atau dari bank sekaligus. Proyeksi keuangan dalam 1 bulannya. Yang pertama, modal sebesar 12 juta dari modal sendiri. Kemudian ada perlengkapan sebesar 3 juta dari pembelian perlengkapan. Dan yang ketiga, peralatan sebesar 800.000 dari pembelian peralatan. Next. Penjualan per tahun dalam rupiah. Proyeksi penjualan dalam 1 bulannya minimal mendapat 5 kali pesanan. Untuk 2 dikali partai besar minimal 300 porsi dengan harga per porsinya yaitu 8.500. Jadi 2 dikali 100 porsi dikali dengan 8.500 totalnya sebesar 1.700.000. Kemudian yang 3 dikali partai kecil minimal 100 porsi dikali dengan jumlah harga per porsinya yaitu 7.500. Jadi 3 dikali 100 porsi dikali dengan 7.500, jadi totalnya 2.250.000. Perkiraan pendapatan minimal 1 bulannya sebesar 3.950.000. Maka penjualan per tahunnya didapatkan dari pendapatan minimal 1 bulan sebesar 3.950.000 dikali dengan 12 bulan. Jadi totalnya per tahun, pendapatan per tahun sebesar 47.400.000. Kemudian jurnal transaksi dalam 1 bulannya. Yang pertama, biaya angkut sebesar 180.000. Yang kedua, biaya tenaga kerja 200.000. Dan ketiga, biaya bahan baku 1.200.000. Untuk perkiraan pengeluaran minimal 1 bulan sebesar 1.580.000. Jadi total pengeluaran selama 1 tahun yaitu pengeluaran minimal 1 bulan dikali dengan 12 bulan totalnya 18.960.000. Next. Yang B, laba rugi. Untuk laporan laba rugi dalam 1 bulannya. Pendapatan. Untuk porsi besar 2 dikali 100 porsi kali dengan harga per porsinya yaitu 8.500, jadi total 1.700.000. Dan untuk porsi kecil 2 dikali 100 porsi dikali dengan harga per porsi 7.500 sama dengan 1.500.000. Jadi total untuk porsi besar dan porsi kecil sebesar 3.200.000. Dan biaya-biaya yang pertama biaya angkut 180.000. Kemudian biaya tenaga kerja ada total 200.000. Biaya bahan baku 1.200.000. Jadi maka laba yang didapat sebesar 1.620.000. Itu dari hasil pendapatan dikurang dengan biaya-biaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hendrika Nandautami. Ya baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Erni Hartati, yaitu ada F, perhitungan proposal. Freshfood Catering mengajukan proposal pinjaman modal kepada PT Sapta Indra Sejati atau PT SIS dengan tujuan untuk proyek pengembangan usaha catering rumahan yang telah dijalankan selama kurang lebih 2 bulan. Freshfood Catering mengajukan proposal pinjaman modal sebesar 2 juta rupiah dengan jangka waktu 1 tahun. Bagaimana PT SIS menanggapi proposal tersebut? Apakah diterima atau ditolak? Berikut adalah perhitungan pembuktian proposal tersebut layak diterima atau tidak. Biaya-biaya yang dikeluarkan termasuk investasi awal dinotasikan sebagai C, penerimaan dinotasikan sebagai B. Dengan informasi-informasi di atas, maka dapat disusun tabel arus kas keluar masuk atau cash flow sebagai berikut. Yang pertama, bulan ke-0. Bulan ke-0 adalah bulan di mana usaha ini baru mulai dikembangkan, sehingga dikeluarkan kas sebesar 12 juta sebagai modal awal usaha. Serta untuk kas masuk, belum ada kas masuk,
karena usaha ini baru dikembangkan sehingga kas masuk masih Rp0. Arus kas bersih adalah minus Rp12 juta. Begitupun dengan akumulasi kas bersih. Kemudian untuk selanjutnya di bulan pertama itu usaha sudah mulai dijalankan sehingga kas keluar seperti yang telah disampaikan oleh saudari Erni Hartati tadi bahwa perkiraan pengeluaran kas dalam 1 bulan adalah Rp1.580.000 sebagai modal dijalankannya usaha. Kemudian diketahui juga bahwa rata-rata kas masuk dalam waktu 1 bulan adalah Rp3.950.000. Sehingga didapatkan arus kas bersih dari yang awalnya minus Rp12 juta, kemudian didapatkanlah Rp2.370.000, yaitu hasil dari kas masuk dikurangkan dengan biaya kas keluar sebagai modal usaha tadi. Kemudian untuk akumulasi kas bersihnya adalah total awal dari akumulasi kas bersih yang awalnya minus Rp12 juta, kemudian ditutup oleh adanya kas masuk sebesar Rp2.370.000 menjadi minus Rp9.630.000, kemudian dengan seterusnya sampai bulan ke-12 karena rata-rata pendapatan dan pengeluaran dalam 1 tahun itu sama nominalnya. Kemudian di akhir tahun penjalanan usaha didapatkanlah total kas keluar sebesar Rp30.960.000, kas masuk sebesar Rp47.400.000, kemudian akumulasi kas bersih yaitu hasil dari kas masuk dikurang dengan kas keluar yaitu Rp16.440.000. Adapun metode perhitungan proposal yang digunakan yaitu metode non-diskonto dengan menggunakan nilai benefit per cost ratio. Umumnya proposal investasi baru diterima jika nilai benefit per cost ratio lebih besar dari 1. Berdasarkan tabel arus kas keluar masuk atau cash flow sebelumnya, diketahui total kas keluar adalah sebesar Rp30.960.000. Total kas masuk adalah sebesar Rp47.400.000. Maka benefit per cost-nya didapatkanlah Rp47.400.000 dibagi dengan Rp30.960.000 didapatkanlah 1,5 yang diketahui bahwa benefit per cost-nya lebih besar dari 1. Maka dari perhitungan tersebut didapatkan nilai benefit per cost lebih besar daripada 1, maka dengan demikian proposal tersebut layak untuk diterima. Demikianlah presentasi dari proposal pengajuan pinjaman modal dari kelompok 6 yang telah kami buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.